فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ma yustafadu minal hadis. Apa faedah yang diambil dari hadis 399 ini? Dari Taisirul Alam ini. Yang pertama, fadlur ribati fi sabilillah. Keutamaan berjaga-jaga di perbatasan, di sempadan kaum muslimin. Niatnya fi sabilillah. Bukan karena keduniaan, tapi untuk menolong agama Allah, melindungi kaum muslimin dan seterusnya. Lima fihi minal mukhatarati bin nafas. Kenapa dia utama dan sangat utama? Karena di dalamnya ada taruhan jiwa. Boleh jadi akan mati, terbunuh, atau risiko tertembak, atau terkena panah, atau dan seterusnya. Tayyib, bisyanatil islami wal muslimin, dengan cara yaitu memelihara, melindungi Islam dan kaum muslimin. Dan syarahnya telah dilewati. Lidha, maka dari itu fa inna sawaba yaumin wahidin khairun minad dunya wa ma fiha. Maka sesungguhnya pahala satu hari saja, satu hari di dalam riba atau fisabilillah tadi lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Baik itu ribat yang sifatnya hissi, betul-betul memang pergi ke perbatasan muslimin untuk menjaga, mungkin di tengah hutan atau mungkin di tengah jalan, atau mungkin apa di tengah lautan atau di pulau yang terpencil, atau yang sifatnya maknawi yang tidak betul-betul nampak di sempadan, tetapi dia menjaga perbatasan. Apalagi zaman sekarang ya, perang cyber sangat berbahaya. Menjaga jangan sampai orang-orang kafir, orang-orang mata-mata kafir itu menyusup, menimbulkan kekacauan dan sebagainya. Ini semua bagian dari riba toh. Dan sebagian ulama mengatakan termasuk juga yang sifatnya maknawi adalah selalu menjaga dan mengawasi kalau ada pemikiran-pemikiran yang merusak, pemikiran dari orang kafir untuk melemahkan iman kaum muslimin, atau pemikiran mubtadi'ah untuk merusak sunnah Nabi, maka orang ini juga dikatakan orang-orang yang menjaga saghr, dipanggil fi saghrin azim, di perbatasan, di lubang-lubang, apa istilahnya, lorong-lorong yang besar. Karena boleh jadi orang kafir atau munafikun masuk lewat lorong ini, menimbulkan kerancuan, merubah wajah Islam tanpa disadari oleh kaum muslimin. Maka ini juga bagian dari riba toh. Menjaga dan mengawasi, seperti yang diisyaratkan oleh, yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Mufti Saudiyah Selatan, yaitu Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Kalau tak salah dalam kitab beliau Al-Fatawal Jaliyah, ada para pemuda yang kesibukan mereka adalah memeriksa buku-buku, memeriksa rekaman-rekaman. Kalau ada pemikiran yang menyimpang, maka mereka memperbaikinya, mereka memperingatkan umat darinya. Maka ini bukan fitnah, tapi ini adalah kemuliaan demi menjaga kemurnian muslimin. Baik. Tentunya dengan ilmu, bukan dengan semata-mata apa istilahnya itu, semangat, dengan semata-mata emosional, bukan, tapi dengan ilmu, dengan ketenangan, dengan pemikiran, dengan kebijakan, tidak berlebihan tapi juga tidak lembek. Baik. Dan seterusnya. Yang kedua, haqaratud dunya bin nisbati lil akhirah. Kehinaan dunia, hinanya dunia dibandingkan dengan akhirat. Sampai-sampai pahala yang sangat kecil saja di surga itu lebih mulia, lebih baik, lebih mahal daripada dunia seisinya. Li'anna maudhi as-sauti minal jannah, karena tempat meletakkan cambuk di surga itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Walau lam yakun bainahuma illa anna hadhihi faniyah, kalaupun tidak ada perbezaan antara surga dengan dunia, kecuali adalah bahwasanya dunia itu akan segera lenyap, akan segera rusak. Misalkan harganya sama, nilainya sama, tetapi dunia walaupun nilainya sangat tinggi, tapi dia akan segera rusak. Kita menikmati dunia mungkin hanya 60-70 tahun atau 200 tahun misalkan mencapai itu, tapi setelah itu apa? Mati juga. Watil kabaqiyah,
Sementara yang itu, yaitu kenikmatan surga, dia kekal. Seharinya 1000 tahun. Baru sehari saja di sana sudah 1000 tahun. Nilainya sangat jauh dibandingkan dengan dunia yang hanya 200 tahun misalkan untuk tiap orang. Jarang sampai 200 tahun. Fa inna raghbata fil baqi, maka minat yang ada akan tercurah kepada yang kekal tadi. Baik. Wa in kana khazafan, walaupun dia hanya sekedar benda yang murah di surga. Ini murah aja, cuma paku atau cuma mungkin keset kaki misalkan, atau mungkin alas kaki saja, kasut misalkan, atau apalah benda yang murah, khazaf. Mungkin sekedar apa, sepotong seramik saja, seramik kecil. Tapi khairun minal fani, dia itu lebih baik daripada sesuatu yang rusak, dinikmati tapi rusak. Sementara yang tadi dia itu kekal dan bermanfaat, bukan kekal tapi pecahan kaca sia-sia, bukan, tapi dia bermanfaat. Di surga tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat dan pasti apa, nilainya sangat agung. Wa in kana sodufan, asal dari sodaf, ada beberapa mana. Terkadang sodaf adalah apa itu istilahnya, hewan yang ada rumahnya di lautan dipanggil apa ya, kerang. Nah, kerang dipanggil sodaf. Cuma tak tahu apakah beliau maksudkan ini sodaf adalah kerang, entah. Terkadang sodafan artinya adalah tiba-tiba, yaitu perjumpaan yang tidak disengaja. Tak tahu apa yang beliau inginkan di sini. Sodaf adalah kerang kalau dia berupa benda. Kalau berupa hal, macam tadi itu, yaitu sesuatu yang tidak disengaja tapi tak sesuai ya. Dunia ini tetap yang di akhirat, walaupun dia bendanya nampak benda yang murah, tetap dia itu lebih baik daripada benda yang mahal tetapi rusak. Ataukah sodofan ini kembalinya ke benda yang di surga lagi juga, yaitu kerang di surga. Ya, dia perhiasan juga, perhiasan yang cantik juga. Tapi dia walaupun hanya perhiasan yang kecil, sederhana, tetapi dia kekal. Itu tuh lebih baik daripada yang akan segera rusak di dunia ini. Setelah 200 tahun rusak dan hilang. Tak tahu apa yang beliau inginkan dengan sodaf di sini. Kita lihat, kaifa wal fani huwal khazaf. Bagaimana sementara justru yang rusak itu hanyalah khazaf, yaitu sekedar apa, pecahan benda yang murah. Sudahlah dia murah, dia juga akan segera rusak. Wal baqi huwa sodaf. Sementara yang kekal adalah sodaf, yaitu mungkin apa, jenis kerang yang cantik mungkin misalkan. Coba nanti Anda tengok lagi, ada makna yang lain lagi tidak? Yang dohirnya beliau inginkan. Yang ketiga, fadlul jihad fi sabilillah. Hadis ini berbicara tentang keutamaan jihad di jalan Allah. Wa izamu sawabih, dan agungnya pahala dia. Li'anna sawabar rauhatal wahidah, bukan sehari, bahkan sekedar pahala keberangkatan di waktu petang, tak sampai sehari, cuma waktu petang baru keluar dia. Awil ghadwah, atau sekedar di waktu pagi saja, bukan sehari semalam. Ternyata khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Padahal cuma mungkin shiftnya kerja beberapa jam, misalkan pagi aja atau petang saja. Ternyata nilainya lebih hebat dari dunia seisinya. Pahala dan gaji yang didapatkan di surga nanti lebih baik daripada dunia seisinya. Bagaimana yang berjihad 24 jam? Bagaimana yang berhari-hari, berbulan-bulan, baru pulang setelah sekian bulan baru pulang, terutama di masa lampau ya. Perang boleh jadi berbulan-bulan. Bayangkan sahabat Tariq itu yang sampai ke Andalusia, dari Irak ke Andalusia, perjalanan berapa bulan itu, dan seterusnya. Padahal yang dari Andalusia ke Madinah itu perlu perjalanan 6 bulan. Bolak-balik kembali ke keluarga setahun. Kalau niatnya lillahi ta'ala, semua itu jihad. Jihad 1 tahun, yang nilainya adalah 1 tahun itu berapa hari kah? 354 hari kalau tahunnya tahun Qamariyah. Maka bagaimana pahalanya itu? 1 hari saja hebat. Sekedar waktu pagi atau waktu petang saja lebih hebat daripada dunia seisinya. Apalagi lebih banyak lagi. Yang keempat,
Ini masdar atau fi'il madhi ya, atau rutiba fi'il madhi mughayyar. Tapi rata-rata yang atas semuanya adalah polanya adalah pola masdar, pola yaitu isim. Kalau kita buat isim misalkan rotbu. Rotbu hadas sawabil azimi alal jihad. Dijadikannya pahala yang agung ini sebagai akibat rotab, yaitu sebagai akibat atau kesudahan dari jihad. Lima fihi minal mukhatarati bin nafas. Atau boleh juga ini memang dibuat dengan apa? Pola fi'il madhi mughayyar shighah, yaitu dijadikannya pahala yang agung ini sebagai akibat dari jihad. Kenapa? Karena di dalam jihad itu ada taruhan jiwa, taruhan nyawa. Talaban liridallah, demi mencari ridha Allah Ta'ala. Walima yatarattabu alaihi min i'la'i kalimatillah, dan juga karena hasilnya juga adalah ditinggikannya kalimat Allah. Sehingga dulunya kampung yang kafir itu yang penuh dengan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kesia-siaan, akhirnya setiap 5 waktu ada dikumandangkan kalimat tauhid, ada tasbih, apalagi ada takbir dan semacamnya istilahnya. Ada ajakan-ajakan kepada kebaikan. Ada tasbihnya tidak? Kalau tasbih tidak ada ya dalam adzan ya. Baik. Tapi intinya kalimatullah yang ditinggikan, dan kemudian masjid-masjid dibina, ada juga zikir-zikir, ada juga nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran dan seterusnya. Wa nasri dini, tertolongnya agama Allah semakin tersebar, banyak orang masuk Islam, banyak orang berilmu, sehingga setiap kali mereka mengamalkan amal soleh, yang membuka tadi dan yang mengajar, yang berjihad, menaklukkan wilayah itu mendapatkan pahala yang terus mengalir karena menghasilkan amalan yang terus menerus, dan ini adalah jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Maka nilainya memang tak terkata tentunya sampai hari kiamat. Tayyib. Wa nasri syariatih, disebarkannya syariat Allah. Lihidayatil bashar, untuk membimbing umat manusia setelah mungkin mereka berpuluh-puluh tahun atau kampung itu beratus-ratus tahun di bawah dominasi setan, ditipu oleh setan, kemudian diselamatkan dengan jihad tadi, sehingga mereka kembali ke fitrah mereka sebagai hamba ar-Rahman. Fahuwa dzirwatu sanamil Islam, maka jihad itu adalah kemuncak tertinggi dari Islam. Dzirwah yaitu puncak, kemuncak. Sanam yaitu bagian yang paling tinggi, yaitu pono onta itu paling tinggi secara umum ya, jelas kepala onta lebih tinggi lagi sebenarnya. Tapi ini gambaran menunjukkan memang pola tertingginya Islam adalah di dalam jihad itu, dan jihad beraneka ragam. Baik. Ini maklum ya hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh oleh Al-Baihaqi, juga oleh siapa gurunya Al-Baihaqi itu, Al-Hakim dan yang lain-lain. Ayo, kama fi hadis Mu'ad, ini disebutkan sini Mu'ad bin Jabal, disebutkan dalam catatan kaki, diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya. Baik. Ayo, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.